Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur, dengan rendah hati kita bersaat teduh terlebih dahulu. Kepada kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat itu. Saat ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami rindu, kami dilayakkan untuk datang ke hadirat-Mu. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang kami terima pada hari ini menjadi berkat, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari berikan ucapan syukur kita dengan pujian. Kau terbesar, Kau perkasa karena Tuhan Juru Selamat, dan Yesus, Kaulah Sang Raja. Dengan penuh ucapan syukur, ini kami Tuhan, kasih-Mu yang begitu melimpah sampai saat ini.
rela tuh disalibkan, kau patahkan segala dosa, bangkit dan berkemenangan. Katakan kesetiaan-Mu pasti Tuhan. Amin. Kesetiaan-Mu pasti lalui badai api, firman-Mu yang bebaskan, Yesus Kristus Ratu. Dengan iman katakan, kau terbesar, kau perkasa Tuhan. Kau terbesar, kau perkasa, juru selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Kau terbesar, kau perkasa, juru selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Tiada awal dan akhir, benteng dan pengharapan, kau selamatkan yang terhilang di salib-Mu. Kau katakan, kau terbesar, kau perkasa Tuhan. Kau terbesar, kau perkasa, juru selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Kau terbesar, kau perkasa, juru selamat seluruh dunia. Ku tinggikan Kristus Tuhan, Yesus Kaulah Sang Raja. Benar Tuhan, Kau Yesus Sang Raja bagi kami Tuhan. Kami melihat terus Tuhan besar kasih setia-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Mari kita melihat kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Berikan pujian terbaik hanya bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
bagi Tuhan. Amin. Kita merasakan kasih setia Tuhan sampai dengan detik ini itu semua karena anugerah dan kasih-Nya begitu besar bagi kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Besar kasih-Mu dan penuh kemuliaan. Ini kami Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan sama-sama. Kau yang terindah, Kau terindah dalam hidup kami Tuhan. di dalam hidup ini. Benar, Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu.
kita merayakan, bahkan kita bisa duduk bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kita. Kadangkala di depan sini ada boneka ber yang menari, bahkan semua juga sempat menari di depan sini memimpin anak-anak. Luar biasa sukacitanya. Tetapi tahun ini semuanya berbeda. Yang hanya datang ibadah dari usia 15 sampai 60 tahun. Tentu sesuatu yang tidak seperti biasanya. Bahkan kita dibatasi. Tidak boleh lebih dari beberapa puluh yang harus boleh datang. Di sini menunjukkan bahwa di dalam keadaan saat ini banyak hal yang kita hadapi. Bahkan banyak tantangan, banyak persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan hanya keterbatasan di dalam kita datang beribadah, tetapi kita tidak bisa berkumpul di tempat-tempat umum. Bahkan kita mungkin jarang bepergian, jarang refreshing bersama keluarga, jarang jalan-jalan, bahkan mungkin ada yang tidak pernah sama sekali. Karena kita selalu khawatir, takut dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Kesulitan-kesulitan ini bukan hanya sebatas di suatu perkumpulan, tetapi kesulitan ini terus berkepanjangan, berdampak di dalam berbagai hal. Bahkan sebagian orang merasa adalah suatu malapetaka yang besar, karena usaha pekerjaan dibatasi, bahkan ada yang di PHK, dan kesulitan-kesulitan pekerjaan lainnya. Ini sesuatu yang membuat kita, bahkan banyak orang mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang membuat kita berpikir begitu ekstra pada tahun ini. Hal ini juga berdampak bukan hanya sebatas di dalam diri seseorang, tetapi berdampak di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, jika kita lihat ini ada sebuah berita, mungkin kita sudah pernah menyaksikannya, boleh diputar? Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ini antriannya bukan antrian sembako, ya. Bukan antrian bantuan dari pemerintah. Ada yang tahu antrian apa? Ini adalah antrian orang datang ke tempat penceraian, ya. Orang antri panjang sekali. Bapak Ibu bisa saksikan betapa panjangnya. Ini tempatnya bukan di kota yang lain, tetapi ini adalah di kota kita di Bandung. Ini sesuatu yang sangat miris. Antriannya sangat panjang sekali. Bahkan kalau dilihat di beritanya, setiap hari selalu ada orang yang datang. Bahkan jika kita lihat lagi di berita yang lalu, dikatakan KDRT dan penceraian di masa pandemi semakin naik. Kriminal semakin banyak. Bahkan ada orang yang mencelakakan anak kandungnya. Anak kandungnya berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang tuanya. Di sini menggambarkan bahwa di dalam kehidupan banyak orang saat ini mengalami sesuatu yang sulit dan berdampak di dalam kehidupan keluarga. Tema kita bulan ini adalah bulan keluarga. Kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin di antara kita di tempat ini ada yang mengalami hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita bertindak di dalam menghadapi keadaan yang sulit saat ini? Kesulitan ini membuat keluarga-keluarga hancur, anak-anak terlantar, bahkan membuat orang tidak lagi saling mengasihi. Tema untuk kita hari ini adalah 4 kasih. Bagaimana yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya di dalam keadaan yang sulit, dan apa yang harus kita ambil langkah di dalam kehidupan keluarga kita. Di sini menyatakan bahwa kasih, cinta kasih sayang di dalam keluarga semakin berkurang.
semakin hari cinta mula-mulanya semakin berkurang. Kalau pertama ketika bertemu kelihatannya baik-baik, semakin lama semakin berkurang. Bapak Ibu, apa yang paling menarik? Pertemuan pertama atau pertemuan terakhir? Ayo, ada yang bisa jawab? Mana yang paling menarik Bapak Ibu? Hah? Pertemuan pertama atau pertemuan terakhir? Boleh jawab ya? Tapi nggak ada dapat hadiah ya. Boleh jawab, silakan. Ada yang mau jawab? Mana yang paling menarik? Pertemuan pertama atau pertemuan terakhir? Pertemuan pertama. Yakin? Oke. Masih ada yang mau jawab? Yang di sebelah kiri kayak mau jawab, silakan. Ko Hendrik mau jawab pertemuan pertama terakhir? Pertama. Semua pertama setuju? Ada yang terakhir ya? Ada yang terakhir? Oh, berkesan terakhir. Oke. Oke, Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, tidak ada yang salah. Tetapi kadangkala membuat sesuatu yang menarik adalah pertemuan pertama. Apalagi dengan lawan jenis. Betul? Wah, ini orang tidak ada lagi yang bisa membandingkan. Cantiknya luar biasa, cakepnya luar biasa. Ketika pacaran, semuanya manis-manis, semuanya indah, semuanya membahagiakan. Ketika mulai menikah, mempunyai anak satu. Kalau dulu ketika di SMS, di WA, sudah makan belum? Tiba-tiba sudah menikah. Uang pulsa habis, katanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan keluarga. Sesuatu yang membuat kadangkala semua kasih sayang semakin hari semakin luntur. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, bagaimana sebagai kehidupan orang percaya? Apakah kasih setia kita bisa luntur? Apakah kasih sayang kita bisa hilang? Semakin hari semakin menipis. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saya waktu kelas 1 SMP, ketika saya pulang sekolah, di rumah itu semuanya sepi. Semuanya hening. Tiba-tiba ada satu tas di samping pintu. Saya dengan keringat, saya bawa tas saya masuk. Karena saya sekolah itu naik sepeda 1 jam dari rumah saya ke tempat sekolah saya. Pas sampai, saya lagi berkeringat, melihat semua orang di rumah semuanya diam. Semuanya sepi. Tetapi orangnya ada Bapak Ibu. Mama saya ada di situ, bapak saya ada di situ. Bahkan almarhum kakek saya juga ada di situ. Adik saya juga ada di situ, kakak saya juga ada di situ. Tetapi semuanya dengan wajah yang tidak ceria. Saya bingung ketika masuk rumah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba bapak saya memeluk saya. Dia katakan, bye-bye ya nak, dia bilang. Bapak pergi. Wah, kaget saya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya kaget sekali. Tiba-tiba mereka memutuskan untuk hidup tidak bersama lagi. Itu sesuatu membuat saya terpukul sangat. Bahkan saya berpikir, ya sudah, hidup masing-masing. Dan akhirnya perjalanan itu bukan hanya membuat saya sangat sedih saat waktu perpisahan itu. Tetapi ketika saya bertemu dengan teman-teman saya, teman saya berkata, Yohanes, kamu tidak pergi ke tempat mama barumu. Waduh, Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu membuat saya semakin marah, bahkan semakin marah. Bahkan saya berkata, awas kalau sampai ketemu dengan mama baru ya. Saya berpikir begitu Bu jemaat Tuhan. Bahkan setiap kali teman-teman saya bercanda, dia berkata, kamu tidak punya uang kan, coba kamu pergi ke mama baru. Pasti kamu dapat uang. Saya berpikir, apa yang harus saya perbuat waktu itu?
Saya melihat adik-adik saya masih 2 yang masih kecil. Mama saya harus bekerja sendiri. Itu membuat suatu saya sangat marah dan benci sama Tuhan. Saya berpikir, kenapa kok Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Kenapa seolah semuanya Tuhan biarkan saya mengalami hal itu? Jemaat dikasih Tuhan, beberapa tahun saya sangat benci dengan orang tua saya. Saya berpikir, lebih baik saya tidak ada orang tua. Karena tekanan hidup dari orang-orang di luar saya sangat membuat saya sangat menderita. Bahkan saya berpikir, ya sudah, terserah Tuhan mau ngapain saya. Akhirnya waktu saya sudah duduk di SMA kelas 3, saya mendapatkan sebuah firman Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yaitu sebagaimana yang hari ini kita baca bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal 13, ayat 34 sampai 35. Firman ini berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ketika saya mendapatkan ayat firman ini, saya berpikir, jemaat Tuhan, kenapa saya harus bisa mengasihi orang tua saya? Bagaimana saya bisa menerima orang tua saya itu kembali? Sedangkan luka itu sudah tidak bisa diobati lagi. Sakitnya di sini Bapak Ibu ya. Itu luar biasa jemaat Tuhan. Tetapi cara pandang kita harus dirubah. Ketika saya berpikir bahwa semuanya berdasarkan pemikiran saya, maka saya sulit untuk mengasihi. Tetapi ketika cara pandang kita diubah, cara berpikir kita diubah, maka cara kita mengasihi pun berbeda. Ketika kita bertemu orang-orang yang sangat membuat hati kita sakit, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak bisa melihat orang itu. Bahkan kalau bisa jangan ketemulah. Bahkan kalau bisa ya sudahlah, dia tidak ada di sini. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang seperti itu? Kita harus ingat, cara pandang kita harus dirubah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah itu kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya adalah suatu hal yang diwajibkan. Suatu hal yang dipanggil untuk kita melakukannya. Bukan suatu hal yang ya sudah semua maunya saya. Mungkin kalau lagi saya senang ya sudah, saya sapa orang itu. Kalau saya lagi moodnya baik, saya akan baik. Tetapi kalau saya lagi tidak nyaman, maka saya tidak akan melakukan hal itu. Bukan demikian jemaat Tuhan. Tetapi mengasihi sesuatu yang harus dilakukan. Kenapa sesuatu yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan keluarga kita pun harus melakukan hal itu. Apa yang dapat mempersatukan keluarga kita? Apa yang membuat kita dapat bertahan bersama-sama orang yang tidak kita kasihi? Apakah harta? Apakah uang? Apakah kedudukan? Apa yang membuat kehidupan keluarga kita bisa bertahan? Kalau uang banyak, sekarang bisa jalan-jalan. Keluarga saya bahagia. Ketika harta benda saya berlimpah, keluarga saya bahagia. Apakah semua itu membuat keluarga kita bisa bertahan? Bukan itu jemaat Tuhan. Saat ini kita punya uang banyak, corona kita tidak bisa jalan-jalan. Semuanya terhambat. Tetapi bukan berarti segala sesuatu, kekayaan, uang, harta benda sesuatu yang tidak berharga. Bukan itu. Tetapi poinnya di dalam kehidupan keluarga kita. Bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah kasih dan mengasihi. Sebagaimana di dalam kehidupan kita ketika kita bertemu pertama. Ketika kita melihat seseorang yang luar biasa. Di dalam perjalanan yang kita lalui bersama. Di dalam kesan-kesannya. Kadangkala
tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita baik. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan, yaitu kasih dan mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Kenapa harus kasih? Cuma dikasih Tuhan kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3 mengatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa sih harus ada kasih dalam hidup kita? Bukankah kita berjalan sendiri bisa? Bukankah dengan uang semuanya selesai? Bukankah dengan segala sesuatu yang kita miliki semuanya selesai? Tetapi segala sesuatu yang tidak bisa hilang adalah kasih dan mengasihi. Kenapa sebagai orang percaya hal ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita? Entah di dalam kehidupan keluarga kita, entah di dalam pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Di dalam kehidupan orang percaya, kadang-kala kita mengenal ada 4 kasih. Ya. Pertama adalah kasih agape. Kedua, kasih storge, Philea dan eros. Kasih storge ini adalah kasih keluarga, ya. Dan kasih eros antara lawan jenis. Kalau saya menyukai mantan pacar saya dulu dan menikahi dia, itu kasih saya, kasih eros. Ketika saya mengasihi sahabat saya, sahabat dekat saya sangat baik, itu kasih Philea. Dan ketika saya mengasihi keluarga saya, antara saya dengan orang tua mengasihi saya, itu kasih storge. Semua itu dapat dilakukan oleh setiap kita. Sebagai baik orang percaya, bahkan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Jika kita lihat di luar sana, orang mengasihi bahkan lebih hebat dari kita. Orang bisa memberikan hal-hal yang luar biasa. Tetapi ada satu yang luar biasa di dalam kehidupan ketika kita percaya kepada Tuhan, yaitu kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih Allah adalah kasih yang Ia rela datang ke dalam dunia. Ia yang mengasihi, bukan kita. Kita dulunya seharusnya sudah mati di dalam dosa kita. Tetapi Tuhan rela datang ke dalam dunia. Sama seperti kita manusia. Supaya menyelamatkan setiap kita. Ini kasih yang tidak ada yang dapat melakukan hal ini. Hanya di dalam Yesus yang dapat melakukannya. Sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, cuma dikasih Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai orang percaya kepada Tuhan. Apakah hanya bisa melakukan beberapa dari hal ini? Apakah kita melakukan segala sesuatunya seperti kasih agape? Apakah kita bisa melakukan di dalam keluarga kita hanya sebatas sebagai seorang keluarga? Lalu apa yang harus kita perbuat jemaat dikasih Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini adalah, aku memberitakan perintah baru. Kenapa Tuhan mengatakan hal ini sesuatu perintah baru? Jika kita lihat di dalam Imamat, Bilangan, di situ sudah jauh sudah dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Apa yang baru? Apa yang sesuatu yang menarik yang Tuhan sampaikan? Apa sesuatu yang luar biasa yang baru? Ternyata sesuatu yang baru itu adalah Yesus datang ke dalam dunia. Ia rela menyerahkan dirinya di salib. Itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Bahkan tidak akan terjadi. Hanya di dalam Yesus. Ini sesuatu yang baru. Yang Yohanes sampaikan di dalam firman-Nya. Yang di dalam ditulisannya kepada kita saat ini. Perintah apa yang Tuhan sampaikan? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu supaya kita saling mengasihi.
seperti aku telah mengasihi. Ini sesuatu yang sulit jemaat Tuhan. Seperti aku mengasihi. Mungkin kalau kita diminta untuk mengasihi keluarga kita, sulit? Tidak, betul? Sulit tidak? Gampang Bapak Ibu. Karena dia adalah keluarga saya. Dia adalah anak saya. Segala sesuatu akan saya berikan buat dia. Tenaga, waktu, akan saya berikan buat dia. Lalu kasih antara suami istri gampang atau sulit? Wah bahaya nih Bapak Ibu. Ini kita sudah berkeluarga ya. Gampang atau sulit Bapak Ibu? Hah? Gampang-gampang susah. Kenapa? Karena kesannya beda. Kalau tadi pemusik katakan kesan akhirnya berbeda. Betul ya? Di sini sesuatu yang sulit tetapi sangat mudah kita lakukan. Karena dia adalah orang yang kita kasihi, kita cintai. Tetapi bagaimana dengan kasih sahabat? Susah atau sulit kita melakukannya? Ayo, susah atau sulit? Gampang-gampang susah ya Bapak Ibu. Kau dikhianati oleh seorang sahabat, sesuatu yang sulit. Tetapi kasih seorang sahabat, jika kita melihat di dalam Daud, sebagaimana Daud, dia merasakan kasih itu. Di sini kita belajar Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kasih apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita isi di dalam kehidupan keluarga kita? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang pertama kita belajar adalah menyerahkan nyawanya untuk sahabat. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kasih yang Yesus berikan. Siapa sahabat-sahabatnya jemaat Tuhan? Yaitu setiap orang yang mau percaya, menerima Yesus sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Itulah dikatakan sahabat-sahabat Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita? Lalu kedua kita belajar daripada kasih yang Tuhan ingin katakan bagi kita. Harusnya kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Pertama, mengasihi seperti seorang sahabat. Kedua, kasih Allah akan dunia. Jemaat Tuhan, jika kita lihat di dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya tidak memandang. Entah rambutnya keriting, rambutnya lurus, entah warna kulitnya putih, hidungnya mancung, tinggi orangnya. Apakah Tuhan membedakan seperti itu? Tetapi kasih Allah akan dunia ini, semuanya tidak terbatas. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Pertanyaannya jemaat dikasih Tuhan. Apakah kita bisa mengasihi seperti itu? Ini sesuatu yang sulit jemaat dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita saling mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita. Artinya sesuatu yang harus kita lakukan. Karena ini perintah yang Tuhan sampaikan bagi kita. Sebagai orang percaya. Kita bukan hanya mengasihi sebagai seorang sahabat antara keluarga kita. Antara orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Tuhan menginginkan kita mengasihi. Sebagaimana ada orang-orang yang di sekitar kita. Siapapun orang itu. Apakah mampu jemaat dikasih Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama di dalam hidup kita. Ini suatu pergumulan di dalam diri kita. Kadangkala kita suatu membanggakan di dalam diri kita. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah merasakan anugerah Tuhan. Tetapi diminta mengasihi
sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Ini suatu hal yang patut kita pertanyakan, jemaat Tuhan. Ini suatu panggilan di dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang kapan kita mau melakukannya. Tetapi sesuatu perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita mengasihi istri kita, suami kita, anak kita hanya saat-saat tertentu? Ketika dia masih muda, semuanya luar biasa. Ketika anak-anak kita masih lucu-lucunya, kita mengasihi dia. Semakin hari, banyak hal yang kita hadapi. Kasih itu semakin hari semakin hilang. Tetapi, Tuhan memberikan perintah bagi kita. Hendaklah engkau mengasihi seperti kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, jemaat Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kebanyakan apa yang kita miliki. Bukan seberapa banyak kita datang ke gereja. Bukan seberapa lamanya kita datang ke gereja. Tetapi kita diselamatkan hanya karena kemurahan Tuhan oleh kasih-Nya di dalam diri kita. Pertanyaan di dalam hidup kita, sudahkah kita mau belajar mengasihi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita? Sudahkah kita mau berjuang melawan keinginan diri kita? Sulit mengasihi orang lain. Yang ketiga adalah tidak membalas dan mau mengampuni. Ini kasih yang Tuhan nyatakan sebagaimana Ia menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya. Ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, orang-orang mengejek Dia. Apa yang Tuhan katakan? Apakah Tuhan kembali memaki orang itu? Tetapi yang Tuhan katakan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Di dalam perjuangan Tuhan Yesus mengasihi kita. Sesuatu yang sulit. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita disakiti oleh orang lain? Apa yang kita sampaikan? Apakah kita katakan, ampuni mereka ya Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah begitu jemaat Tuhan? Kadangkala tidak. Kadangkala kita membalasnya lebih sakit dari apa yang sudah orang lain lakukan. Itu kehidupan kita sebagai manusia. Lalu apakah kita akan berdiam? Apakah kita akan terus-menerus berjalan di dalam kehidupan kita seperti itu? Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Ia bangkit, kehidupan yang lama kita bersama-sama Tuhan bangkit. Artinya kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Artinya kehidupan lama kita sudah tinggalkan lagi. Artinya kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Tetapi apakah semuanya akan hilang? Kita akan mudah mengasihi. Ini sesuatu yang tidak mudah, jemaat Tuhan. Bahkan kita berjuang. Kadangkala kita tidak mampu mengasihi. Kadangkala kita merasa, saya tidak mampu Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah mau kita terus berjuang di dalam mengasihi? Jemaat dikasih Tuhan. Jika saya mengajak kita bersama-sama baca ini ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Saya akan bacakan dulu ya. Nanti kita gantian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya tidak cemburu. Sampai di situ dulu ya. Bagaimana kalau kasih itu kita ganti dengan nama kita masing-masing? Berani jemaat Tuhan? Berani ya? Ayo sama-sama kita bacakan ya. 3, 2, 1. Yohanes itu sabar. Yohanes itu murah hati. Ia tidak cemburu. Sampai di situ dulu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu jemaat Tuhan ketika membaca hal itu?
mengungkapkan diri kita. Apakah kita seperti itu? Apakah di dalam diri kita melakukan hal demikian? Ini suatu implikasi, suatu hal yang sangat mudah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita merasa, wah ini suatu yang biasa-biasa saja. Kalau saya katakan, Yohanes itu sabar, tapi tiba-tiba saya marah. Lalu saya katakan lagi, Yohanes itu murah hati, tetapi saya bukan orang yang pemurah hati. Lalu di mana kasih itu? Kapan kita akan melakukan hal ini jemaat Tuhan? Kapan kita akan melakukannya di dalam keluarga kita? Kapan kita mau melakukan dengan orang yang kita kasihi? Dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, pegawai kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kapan kita mau belajar melakukan hal ini? Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah dibangkitkan bersama-sama Tuhan. Artinya kita mendapatkan kehidupan yang baru. Yaitu kita terbebas dari dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Dan di dalam kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Bukan hanya sebatas keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan memampukan kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita sama-sama berjuang di dalam melakukan hal ini. Berani jemaat Tuhan kita baca bersama-sama? Berani ya, karena Tuhan memampukan kita untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Tapi ganti dengan nama kita masing-masing. Ya. 3, 2, 1. Yohanes itu sabar. Yohanes itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin jemaat Tuhan. Biarlah hal ini menjadi doa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dimanapun kita berada, baik di dalam kehidupan keluarga kita, antara hubungan suami istri, dengan anak, dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, orang lain melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Yaitu ketika kasih itu kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat dikasih Tuhan, di akhir perenungan kita saya mau bercerita, ada sebuah cerita antara seorang cucu dengan neneknya. Jadi suatu ketika nenek ini mengajarkan kepada cucunya untuk bagaimana merapikan tanaman yang ada di halaman mereka. Suatu ketika neneknya pergi sekitar 1 minggu. Dan satu malam sebelum neneknya pulang, anak ini dia sedang bermain handphone, tetapi sambil mendorong daripada pemotong rumput. Karena kasihkan main handphone, akhirnya tanaman yang sudah mereka tanam bersama neneknya hancur. Semuanya rusak. Anak ini sangat ketakutan. Dia berpikir, pasti nenek saya akan marah besar kepada saya. Karena nenek saya begitu menyayangi apa yang sudah kami bersama-sama tanam di sini. Tanpa diketahui, tiba-tiba tengah malam neneknya pulang. Ketika pulang, saat besok harinya, dia tidak berani bercerita. Neneknya masih kelelahan karena pekerjaan. Dia beristirahat. Enggak sampai esok harinya lagi. Tetapi anak ini dia tidak nyaman. Dia merasa ada sesuatu yang membuat dia takut. Akhirnya ia memberanikan diri untuk berkata kepada neneknya, tanaman yang sudah kita tanam
sudah rusak. Lalu neneknya berkata, kenapa rusak? Waktu itu saya tidak sengaja sedang bermain handphone dan pemotong rumput itu berjalan sendirinya. Akhirnya tanaman itu rusak. Lalu neneknya hanya memandang cucunya. Dia berkata kepada cucunya, mari kita lihat tanaman kita ke depan. Ketika mereka keluar dan melihat tanaman di halaman, neneknya berkata kepada cucunya, kamu sedang bercanda ya dengan nenek? Enggak, dia bilang ke neneknya. Saya sungguh-sungguh nek melakukan hal yang kesalahan besar. Tetapi neneknya mengatakan, itu coba lihat di halaman kita. Semuanya rata, semuanya putih. Penuh dengan es. Dia bilang, iya nek, tetapi saya melakukan hal itu. Lalu neneknya memegang pundak cucunya. Dia katakan kepada cucunya, apa yang sudah kamu lakukan? Coba pandang di depan, belakang. Semuanya indah, putih. Tidak ada kelihatan apa yang rusak di dalamnya. Demikian juga dia katakan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dulu kita adalah orang yang berdosa, orang yang harus dihukum karena perbuatan kita. Tetapi kasih Tuhan membuat semuanya indah. Dan keindahan itu membuat kita mendapatkan kebahagiaan. Demikian juga di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Kita dulu adalah orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan. Tetapi ketika kita percaya menerima Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita menjadi orang yang indah di hadapan Tuhan. Dan keindahan itu harus terpancar di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan kasih-kasih yang kita lakukan. Biarlah di dalam keluarga kita, orang lain melihat ada kasih yang indah. Di dalam pekerjaan kita, ada kasih yang indah. Bahkan dimanapun Tuhan percayakan kita, ada kasih yang indah. Karena kita sudah menerima kasih kemurahan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita, mungkin ada yang duduk bersama keluarganya, pasangan suami istri. Silakan saling mendoakan jemaat Tuhan. Silakan saling mendoakan dengan orang yang kita kasihi. Mungkin selama ini kita sulit untuk mengasihi orang yang bersama-sama dengan kita. Mungkin kita sulit mengasihi suami kita. Mungkin juga kita sulit mengasihi istri kita. Bahkan mungkin kita sulit mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin ada antara kita yang membenci orang tua kita. Ada di antara kita yang menyimpan amarah yang luar biasa. Tetapi ingat, Tuhan, Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak memandang apa yang sudah kita perbuat. Dia tidak memperhitungkan semuanya. Dia dengan tulus mengasihi kita. Dia tidak memandang siapa diri kita. Apa yang sudah kita perbuat. Tetapi Dia dengan tulus mengasihi kita apa adanya. Bagaimana dengan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, jemaat Tuhan? Maukah kita bersama-sama belajar? Maukah kita bersama-sama berusaha untuk mengasihi mereka, supaya kasih itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan, untuk dapat menjadi pelaku-pelaku
dari apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, seda lutut yang berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Tuhan. Oh, kami bersyukur ya Tuhan buat apa yang sudah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Mungkin orang-orang di luar sana sulit mengasihi kami, tetapi ada Tuhan yang mengasihi kami yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menerima kami dengan apa adanya. Oh, ku sembah Kau ya Tuhan, yang laku ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut yang menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah penyembahan kami dapat kami ungkapkan di dalam kehidupan hari demi hari kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dimanapun kami berada, sehingga apa yang Tuhan inginkan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan, sehingga banyak orang melihat bahwa ada kasih Tuhan, ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami sekeluarga mengucap syukur dan berterima kasih di bulan Oktober ini, khususnya bulan keluarga ini. Tuhan masih menyertai kami, melindungi keluarga kecil kami ini, dan selalu memberkati keluarga kecil kami ini Tuhan. Dan khususnya untuk saat ini di dalam keadaan COVID ini, Tuhan masih melindungi kami, masih memberikan kesehatan untuk keluarga kecil kami ini. Dan banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang kami jalani, tapi Tuhan masih tetap memberikan sebuah sukacita untuk keluarga kecil kami ini. Dan kami mau mengucapkan selamat Hari Keluarga. Salam, saudara seiman yang kami rindukan di dalam gereja kami, terutama STT Kalam Mulia dan Gereja Kalam Hidup, supaya berkembang terus dalam keberadaan corona ini. Tapi kasih setia Tuhan tidak henti-hentinya kepada kami, dan kami pun selalu setia kepadanya, mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru penyelamat kami yang hidup. Amin. Dan kami juga, hamba juga bersyukur sampai saat ini hamba masih dikasihi Tuhan selalu sampai umur 82 ini umur saya. Tapi Tuhan terus memberi Kesehatan. memberi berkat kepada hamba di sini, keluarga hamba semuanya, keluarga Mas Yudi, Riani, Hendra, Eka. Diani, Egi, Emma,
Kesia, semuanya selalu mengasihi kepada keluarga kami. Itu karena berkat Tuhan, kasih mengasihi kepada keluarga kami di sini. Kami selalu salam kepada semua teman-teman seiman kami di gereja. Kami selalu Tuhan melindungi, biarpun kami tidak pergi gereja, tapi Tuhan di rumah juga sama saja. Tuhan ada selalu melindungi kami. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah minggu kedua di bulan keluarga. Kita belajar tentang kasih. Sekali lagi, kalau saya boleh rangkumkan firman Tuhan, ada pertanyaannya adalah demikian. Kasih seperti apa yang saudara terapkan di dalam kehidupan saudara, khususnya di tengah keluarga saudara? Kasih keluarga? Kasih eros, nafsu? Atau kasih sahabat? Kasih yang mana yang saudara terapkan? Yang Tuhan minta bukan itu. Bukan 3 kasih itu, tapi adalah kasih agape yang Tuhan minta. Ya, kita belajar. Kita terus belajar, masih ada 2 minggu lagi. Kita akan belajar lebih jauh lagi. Bagaimana kita bisa menerapkan kasih dan apa dampaknya ketika kita menerapkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman. Minggu pertama November kita akan melakukan 2 sakramen. Yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Ada 3 saudara kita kalau Tuhan izinkan yang akan dibaptis. Ya, 3. Untuk baptisan anak kita tidak lakukan dulu karena memang kondisi riskan untuk anak-anak, jadi kita belum bisa terapkan dulu. Jadi kita hanya terapkan untuk baptisan dewasa dulu. Ya. Kemudian baptisan perjamuan kudus, kan itu Bapak Ibu Saudara sekalian diharapkan. Perjamuan kudus bukanlah sekedar saudara makan roti dan minum anggur. Jelas firman Tuhan mengatakan kalau kita memakan minum dengan cara yang salah, itu bukan jadi berkat, tetapi jadi laknat. Karena itu gereja mengumumkan sekarang ini agar saudara dan saya mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk kita pada waktunya nanti minggu pertama November kita bisa duduk makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Kita melakukannya dengan sikap yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya, dan doakan juga untuk 3 rekan kita yang akan dibaptis. Saya pikir itu aja pengumuman penting yang bisa disampaikan. Ya, dan ibadah yang lainnya tengah minggu tetap melalui online. Satu lagi Bapak Ibu sekali lagi, tinggalkan protokol kesehatan jaga dengan baik. Karena Bandung sudah merah dan 10 daerah kelurahan sudah dapat warning. Saya sudah umumkan di majelis bahwa orang yang tinggal di daerah itu sebenarnya tidak boleh beribadah dulu. Karena lingkungan kelurahan mereka dalam kondisi tanda petik kritis. Ya, itu saja. Jadi karena itu Bapak Ibu jaga kesehatan. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian pengutusan. Terima kasih Yesusku. Syukur
Sungguh Tuhan kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau ibadah pagi hari ini Tuhan, boleh dilakukan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan, karena karya-Mu yang besar, yang indah Kau nyatakan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir, dan mereka mengalami pergumulan, baik itu kesehatan, ekonomi, maupun hubungan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, mari Engkau melawat mereka satu persatu tanpa kecuali Tuhan. Jamah mereka, nyatakan kasih kemurahan-Mu kepada mereka Tuhan. Sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan, ada hubungan yang semakin intim, semakin harmonis. Dan keluarga-keluarga mengalami kasih Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin diagungkan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terus Tuhan tolong berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan berikan juga hikmat kepada seluruh masyarakat bangsa kami ini Tuhan, agar mereka tidak terpengaruh Tuhan, tidak terkena provokator Tuhan, tetapi mereka boleh melihat dan berjuang bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah COVID maupun juga masalah resesi ekonomi ini Tuhan. Sehingga ada ketenangan, ada kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika ketenangan, kedamaian itu ada, maka pemulihan itu pun juga terjadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini secara khusus, kota yang kami cintai, kota Bandung ini. Mari Tuhan Kau tolong, Engkau yang menyertai, bahkan juga pakai setiap kami untuk boleh menjadi satu contoh teladan Tuhan. Dengan cara kami menjaga kesehatan dengan baik. Dengan cara kami Tuhan, ketika kami berhadapan dengan orang, itulah kasih Tuhan yang kami nyatakan kepada mereka. Terima kasih Bapak, dan saat ini saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menolong kau, menopang kau, menyertai kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, persilakan duduk kembali. Ibadah selesai, saat teduh masing-masing.